Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar kota Madinah di dekat sebuah perbukitan. Nabi Muhammad melihat ada sahabat yang sedang bekerja memecahkan batu. Jadi pekerjaannya lain daripada yang lain. Zaman itu sahabat itu bernama Sa'ad Al-Khudri. Jadi pekerjaan Sa'ad Al-Khudri ini sehari-hari, setiap hari mengerjakan memecahkan batu sehingga tangannya ini kasar. Setiap hari terbakar tangannya itu. Lalu Nabi datang mengucapkan salam, kemudian Nabi ingin menyalami Sa'ad. Tapi Sa'ad malu-malu dia untuk memberikan tangannya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Sa'ad, ada apa dengan tanganmu? Ya Rasul, tangan saya ini setiap hari memecahkan batu panas, melepuh. Rasanya malu saya untuk berjabat tangan denganmu ya Rasul. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Diambilnya tangan Sa'ad itu, dilihatnya begitu kasar tangan itu. Kalau kata orang Jambi, lah kapalan tangan itu. Keras. Seperti telapak kaki. Kerasnya itu. Masya Allah. Lalu Nabi mengatakan, engkau melakukan ini semua untuk siapa? Lalu kata Sa'ad, aku bekerja demi sesuap nasi dan untuk aku belanjakan bagi keluargaku, anakku dan istriku. Semuanya aku ikhlas melakukan ini semua. Subhanallah. Rasulullah mencium tangan yang kasar itu. Mencium tangan Sa'ad. Lalu Sa'ad mau menarik tangannya, semakin kuat Rasulullah mengambil tangan Sa'ad tadi untuk menciumnya. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah, tidak pantas engkau mencium tanganku. Lalu apa dijawab oleh Rasulullah? Sa'ad, tetes keringatmu dan tanganmu inilah yang engkau berikan hasilnya kepada anak dan istri dan keluargamu dengan ikhlas. Dan inilah tangan yang membuat engkau masuk ke dalam surga. Menangis Sa'ad. Masya Allah. Bayangkan seorang Rasulullah dengan mencium tangan Sa'ad. Rasulullah mencium tangan Sa'ad yang kasar itu. Begitulah. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini ya, bisa kita bayangkan bahwa seorang baginda Rasulullah mencium tangan yang kasar tadi. Jadi Bu, masih ada situ?
Balik kaki, tengok tangan laki. Yang ada laki baik. Kalau tak tik laki, jangan tengok tangan suami orang. Tengok tangan laki. Diraba tangannya, kasar tak? Kalau kasar, cium tangannya. Insya Allah itu adalah tangan calon penghuni surga. Tapi tengok juga kalau dia kerja, kerja untuk anak dan istri, banyak juga orang tangannya kasar, tak? Itu. Dan kalau hanya ciri-ciri tangan yang kasar menjadi calon penghuni surga, tangan saya kok tak ada masuk. Termasuk tangan bapak-bapak kan, tak ada masuk. Kenapa tangannya halus? Ya, kenapa? Karena kita tidak pecah batu. Tapi itu adalah merupakan kemuliaan baginda Rasulullah mengangkat harkat dan martabat bagi seorang pemecah batu. Banyak jalan untuk menuju ke surga. Di antaranya amalan-amalan Ramadan ini ya Bu ya. Gitu. Memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian disebutkan orang yang masuk ke dalam surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempat mereka berada di dalam surga. Dan salah satunya tadi itu tangan yang kasar bekerja untuk kepentingan keluarga. Nah, bagi kita bapak-bapak, bekerja adalah salah satu membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan bagi ibu-ibu, mencium tangan suami salah satu bisa membuat masuk surga. Ummu Sulaim, nenek-nenek Ummu Sulaim, pada satu ketika Nabi tertidur, lalu cuaca di luar panas. Jadi Nabi ini tidur di rumah Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim ini anaknya Anas. Nabi tertidur, berkeringatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkeringat, Ummu Sulaim ngambil gelas berisi air, pakai kapas. Dilapnya keringat Nabi yang menetes tadi, karena cuaca panas. Dilapnya, dimasuknya dalam gelas, lalu diminum dan sebagian dijadikan minyak wangi. Itu Ummu Sulaim menjadikan keringat Nabi untuk mengambil barokah, diminum. Itu Ummu Sulaim ya Bu ya. Nah, kalau ibu nak coba-coba minum keringat laki, besok pagi laki sedang tidur, cuaca panas, berkeringat, ambil gelas, tampung bawah keleknya tuh, minum. Insya Allah mencret. Wah, nak disamakan laki awak dengan Nabi, manalah sama ya. Nabi itu maksum, terhindar dari dosa. Nah, ibu-ibu, jadi kita tidak perlu minum keringat laki, cukup mencium tangannya saja. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya, al-barakatu ma'abil akabir. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih senior dari kita. Ustadz, kiai, ayah kita itu lebih tua dari kita. Suami kita cium tangannya. Jangan nyium tangan laki orang. Ini kadang kita ini maaf terbalik. Kalau nyium tangan ustadz katanya tidak mau. Sekarang lagi kopin ustadz. Nyium tangan kiai tidak mau. Tapi kalau nyium tangan pejabat, mau dia. Gitu. Ya Bu ya. Tangan suami, yang ada suami, yang ada baik. Kalau yang tidak ada, tangan kiai bisa juga kan. Cuman orang itulah sekarang tidak nak lagi nyium tangan kiai kan.
gitu. Jadi ibu sekalian, begitulah Rasulullah mencontohkan mengangkat harkat martabat orang yang pegawai rendahan, pemecah batu, mencium tangannya. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Semakin banyak kita minta dan mengharapkan keberkahan, mencium tangan orang tua, mencium tangan kiai, ya kan? Maka makin bertambahlah kebaikan kita. Barangkali demikian ceramah singkat kita ini, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.